Dan sama pakai sahabat. Jadi sebelum kita mulakan pelajaran kita ini, sebagai sedikit pengenalan pada pelajaran saya pada hari ini. Pelajaran ini pernah saya bagi di gereja Likas. Jadi siapa yang pernah bergabung di dalam kebaktian minggu doa berlian di gereja Likas, mereka sudah mengenali beberapa pelajaran yang saya sudah belajar beri pelajaran. Jadi tajuk khotbah yang saya akan berikan pada pagi Sabat ini adalah berhadapan atau menghadapi kesepian di kota. Jadi sebelum kita semua memulakan pelajaran, pada pagi ini, mari kita semua lipat tangan dan saya memohon Bapa kami yang berkata di surga, Tuhan Tuhan telah disiapkan dengan pelajaran ini, ayo buka pikiran kami dan berikan saja yang dapat berikan pelajaran ini yang baik kita semua. Amin. Amin. Jadi tanpa kita menggunakan masa, mari kita terus ke pelajaran kita pada malam ini. Jadi ayat kunci kita dalam pelajaran pada pagi Sabat ini adalah dapat dalam Yohanes 16 ayat 32 yang mengatakan bahwa saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempat sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Jadi ayat kunci sebentar tadi menerangkan kita bahwa kita tidak akan merasakan kesepian dan kesunyian sepanjang kehidupan kita di dalam dunia, karena Yesus sentiasa pada sisi kita sepanjang kita menyertai kehidupan kita di dunia ini. Jadi di dalam kehidupan masyarakat di Bandar pada dekade terakhir ini, bilangan penduduk adalah tidak kekekalan dan tidak menurun, malah semakin meningkat secara berterusan tahun demi tahun. Dan pada tahun 2020 PBB, yaitu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, lebih dari 55% populasi dunia tinggal di Bandar, dan tren ini kan sentiasa diperkirakan sentiasa berlanjut. Jadi kesan dari kepadatan penduduk di Perbandaran, sebagian besar penduduk mengalami kesepian. Dan sebuah tinjauan oleh American Red Cross, juga dikenali sebagai Palang Merah Amerika, menunjukkan bahwa lebih dari 20% orang dewasa di Amerika Syarikat sering atau selalu merasakan kesepian dalam diri mereka masing-masing. Kesepian ini tidak diedarkan secara merata dan mempengaruhi kelompok-kelompok tertentu secara lebih mendalam. Warga tua dewasa mendatang baru di Bandar untuk mencari peluang bekerja, dan mereka yang memiliki pekerjaan yang berat seringkali menanggung beban kesepian ini. Kesepian bukannya hanya isu secara fisikal, kesepian juga merupakan perasaan terputus dari orang lain yang dapat menyebabkan masalah seperti depresi, kemurungan, dan harga diri yang rendah. Jadi persoalannya adalah, apakah masalah kesepian? Apa ini masalah kesepian?
Jadi masalah kesepian adalah satu yang pernah kita semua alami, bukan? Semua pernah alami di sepanjang kehidupan kita di dunia. Perasaan yang tenggelam di dalam hati Anda ketika seorang yang Anda sayangi berada jauh dari kita, atau ketika Anda merasa tidak ada yang peduli dengan Anda. Namun penting bahwa menyendiri tidak sama dengan merasakan kesepian. Kadang-kadang menyendiri itu tidak apa-apa. Jadi di dalam ayat Markus 1 ayat 35 mengatakan bahwa pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi di sini menerangkan kita bahwa Yesus juga sering menyendiri untuk berdoa di tempat yang sunyi. Beberapa orang juga menghabiskan banyak waktu bersendirian tetapi tidak pernah merasa kesepian. Sebagai contoh, seorang ilmuwan yang sedang melakukan penelitian atau artis yang sedang menciptakan sebuah karya dapat menyendiri tetapi tidak pernah merasa kesepian. Menyendiri lebih merupakan kondisi fisikal, seperti ketika Anda memilih untuk menyendiri sementara waktu dengan mengulang kaji pelajaran agar kita dapat lebih fokus. Namun merasa kesepian bersifat emosional, yaitu ketika Anda merasa terputus, terpencil, atau tidak memiliki hubungan yang berarti dengan orang lain. Terkadang menyendiri dapat menjadi hal yang baik, seperti saat Anda memerlukan waktu untuk berpikir atau berdoa dalam kesepian. Sebaliknya, kesepian biasanya terasa buruk. Kesepian dapat terjadi setelah peristiwa menyedihkan seperti kehilangan orang yang dicintai, perceraian, penyakit parah, atau masalah seperti pengangguran. Kita semua mungkin mengalami kesepian pada suatu saat dalam kehidupan kita semua, memerlukan hubungan dengan orang lain, dan terkadang hubungan itu rusak atau gagal. Ketika kita merasa kesepian setelah mengalami pengalaman yang menyakitkan, dan saat itulah kita benar-benar memerlukan dukungan dari seseorang yang dapat kita percaya. Masalah kesepian berulang kali dibahas di dalam Alkitab, dan tahukah Anda, kata sendirian muncul sebanyak 17 kali dalam Alkitab. Kata sendirian 17 kali dalam Alkitab. Tetapi sekali saja kata tersebut berarti kesepian. Jadi kata kesepian ini hanya terdapat di dalam buku Yesaya 32 ayat 14 yang mengatakan bahwa sebab purimu sudah ditinggalkan dan keramaian kotamu sudah berubah menjadi kesepian. Bukit dan menara sudah menjadi tanah rata untuk selama-lamanya, menjadi tempat pengiriman bagi keledai hutan dan tempat makan rumput bagi kawanan binatang. Dan inilah juga fakta menarik lainnya, kata kesepian. Bahkan kesepian tidak memiliki arti atau maksud seperti sekarang pada abad ini, dan kata ini tidak pernah muncul dalam kamus besar manapun sampai setelah Perang Dunia Kedua. Kata kesepian tidak pernah ada, tidak pernah muncul pun sampai Perang Dunia Kedua. Nah, di sini kita boleh mengetahui bahwa perkataan kesepian hanya wujud setelah Perang Dunia Kedua. Menarik bukan? Dengan kata lain, konsep perasaan kesepian sebagai sebuah kondisi mental relatif yang baru wujud. Jadi ketika kita membaca Alkitab,
kita menemukan sebuah poin penting di bagian awal. Tuhan tidak pernah bermaksud agar manusia hidup bersendirian. Tuhan tidak pernah membiarkan manusia hidup bersendirian. Setelah Allah menciptakan dunia dalam 7 hari, dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Itulah hari ke-6. Dan dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan juga jika kita perhatikan di dalam Kejadian 1 ayat 19, 21, 25 dan 26, kita boleh melihat bahwa binatang diciptakan dalam kelompok-kelompok seperti burung-burung, ikan-ikan dan binatang-binatang. Tetapi manusia diciptakan hanya seorang diri. Tapi bukan rencana Tuhan bagi kita untuk hidup seperti itu selamanya. Tuhan tahu bahwa kesendirian itu tidak baik untuk kita. Jadi Dia memutuskan untuk mencipta seorang peneman yang sesuai dengannya. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 22, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 27 hingga 28, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah. Diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Dalam ayat 28, berkati Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara.